Baik Ibu, tadi kan sudah saya periksa, terus juga keluhannya itu keputihan, tapi keputihannya masih dalam batas normal. Artinya tidak ada bau, tidak ada warnanya juga, warnanya masih dalam batas normal, tidak warna kuning, tidak warna kuning kehijauan kayak gitu. Kemudian juga tidak ada gatal, kemudian tidak ada jeri. Nah, terus kemudian dari area organ intimnya itu tadi juga tidak ada kemerahan atau tanda-tanda peradangan. Jadi keputihan yang ibu keluhkan saat ini masih dalam batas normal kayak gitu. Kalau saya ratus itu gimana dok? Boleh nggak? Oh mau diratus. Nah sebelumnya udah tahu ratus. Belum sih dok, baru dengar-dengar dari teman-teman aja. Jadi kalau ratus itu kan prinsipnya penguapan gitu Bu ya. Jadi penguapan dengan bahan herbal. Jadi herbalnya itu ibaratnya kayak kita mau rebus air. Nah rebus air, tapi airnya itu dimasukin bahan-bahan herbal seperti kayak cengkeh, kayu manis. Nah nanti uapnya itu yang akan diarahkan ke area organ intim. Nah dengan harapan uapnya tadi bisa membunuh kuman-kuman jahat, dapat menyembuhkan dari keputihan. Bahkan ada juga yang bilang dapat merapatkan area organ intim. Sebenarnya itu tidak benar kayak gitu. Artinya tidak benar itu belum ada penelitian lebih lanjut yang dapat membuktikan bahwasanya dari ratus ini bisa menghilangkan keputihan. Nah, bahkan justru sebaliknya kayak gitu. Jadi dari ratus ini bisa menyebabkan efek samping kayak luka bakar, bahkan membunuh kuman-kuman baik yang ada di daerah organ wanita itu kayak gitu. Karena kan sebenarnya di area rahim ibu, ini kan rahim Bu ya. Nah, ini yang senggama. Di sini tuh ada kayak lendir, kemudian ada semacam yang sifatnya adalah diatur oleh tubuh untuk mengeluarkan kuman-kuman jahat. Itu adalah fungsi normal dari tubuh. Dan di sini juga tumbuh kuman-kuman baik. Nah, kuman-kuman baik ini akan terganggu apabila misalnya ada perubahan kayak suhunya, ada kayak perubahan pH-nya, jadi kayak asam basanya itu terganggu. Terganggunya ini pas kapan? Misalnya pas dicebok menggunakan sabun, tapi dimasukin ke dalam kayak gitu. Nah, terus yang kedua, pas ada penguapan tadi kan itu panas. Nah, itu bisa membunuh sifatnya yang flora normal atau kuman-kuman baik tadi kayak gitu. Justru nanti akan menyebabkan gangguan. Terus yang berikutnya, karena ini uap kan, nah, uap panas, terus ibu nanti duduk di kursi yang dibolongkan. Nah, sehingga nanti uapnya itu langsung ke area organ intim ibu, itu juga bisa menimbulkan luka bakar grade 2 kayak gitu. Jadi itu salah satu yang efek dari pengobatan ratus ini kayak gitu. Oh iya dok. Terus ada yang tanyakan nggak Bu? Cukup jelas sih dok. Sejauh ini dok, kalau yang di klinik ini bisa dilakukan apa ya dok? Nah, untuk di klinik kami ini ada banyak pelayanan sebenarnya ya, terutama untuk pasangan muda, bisa konsultasi KB, kemudian juga bisa nanti untuk yang ibaratnya seksualitasnya aktif, mereka bisa melakukan pemeriksaan penyakit-penyakit menular seksual kayak tes HIV, tes gonore. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Nah, untuk keputihan yang berulang tapi yang sifatnya itu tidak normal, nah itu bisa dilakukan yaitu metode gurah vagina atau pencucian daerah organ intim kayak gitu dengan dilakukan oleh orang yang sudah terlatih di klinik kami. Ya, jadi sudah di training sampai di Surabaya kayak gitu. Kalau gurah vagina itu bisa dilakukan untuk orang yang belum menikah dok? Nah, ini harus orang yang biasanya sudah menikah karena kan nanti mau dimasukin semacam selang yang isinya air tadi nanti dimasukkan ke dalam organ intimnya kayak gitu. Nah, untuk gurah vagina ataupun yang metode ratus itu tidak disarankan untuk orang yang sedang infeksi organ dalamnya atau infeksi panggul. Terus yang kedua sedang keputihan, yang ketiga adalah sedang hamil. Jadi itu tidak boleh dilakukan kayak gitu. Oh iya dok, cukup jelas dok. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekedar informasi yang bisa saya sampaikan. Jika nanti mungkin keluhan keputihannya terus berulang sampai menyebabkan nyeri, gatal, kemudian ada bau amis, nah silakan datang lagi ke klinik kami Bu ya. Ya, Baik, makasih dok. terima kasih.